Lagi cukup ramai ya, ini Zuriyah Mbah Wahab Hasbullah menggugat Habib Syekh. Astagfirullahaladzim. Habib lagi, Habib maning. Ada apa ini dengan Habib Syekh? Saya ingat pernah Habib Syekh itu ngomong solawat, bukan solawat sih, bernyanyi dengan teksnya kayak gini kurang lebih. Habib Rizik gurune NU, LDII bolone NU. Sejak kapan itu? Jangan sampai nanti kesannya ini benar nih, Rizik Syihab adalah petinggi Nahdlatul Ulama, guru nih seluruh warga Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ada kesan model begitu. LDII bolone NU. Sejak kapan? Kacau memang Habib Syekh ini. Coba dengarkan. Ini sekarang digugat oleh Zuriyah Mbah Wahab Hasbullah. Terkait apa? Dengarkan nih. Jadi begini, Gus. Ya, jadi di medsos ini ramai nih tentang klaim hak cipta lagu Yalal Waton, ciptaannya Mbah Wahab. Nah, saya coba tracking, memang di sini ada di Spotify lagu Yahlal Waton. Kemudian di bawahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Syegab. Di situ memang di sini tidak dicantumkan ciptaan Kiai Haji Wahab Hasbullah, tetapi di running text cuman Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Syegab. Saya tidak tahu ini masalah polemik ini gitu ya. Tetapi kita coba Gus mengkritisi. Kira-kira tanggapan dari keluarga seperti apa Gus? Ya, pertama tentu sangat menyayangkan kalau ada klaim-klaim sepihak atau klaim yang dilakukan oleh pihak luar bahwa Yalal Waton itu diciptakan bukan oleh Mbah Wahab. Ini sangat disayangkan. Kita ada bukti bahwa, dan ini memang kita lakukan oleh keluarga karena suatu saat dikhawatirkan ada klaim-klaim. Maka udah tahun 2021 pihak keluarga ini sudah mendaftarkan ini. Jadi sudah pencatatan hak cipta bahwa Yalal Waton itu yang menciptakan adalah Mbah Wahab. Jadi tidak boleh ada orang-orang atau baik siapapun yang mengklaim bahwa lagu itu diciptakan diklaim dimiliki oleh salah satu, misalkan oleh Habib Syekh, itu tidak boleh. Karena itu juga akan melanggar hak intelektual, hak cipta, dan tentu merusak sejarah ini. Nah, ini yang kita sayangkan dari pihak keluarga. Ya baik, ini saya coba ini Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat pencatatan ciptaan dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dengan ini menerangkan nomor dan tanggal permohonan 17 November 2021. Nama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, alamatnya Tambak Beras. Pemegang hak cipta, nama ini ke Hajah Mafudo Ali Ubed Hajah Hizbiyah Rahim dan kawan-kawan. Kewarganegaraan Indonesia. Jenis ciptaan lagu dalam kurung musik dengan teks. Judul ciptaan Subhanul Waton. Nah, jadi ini sudah sebagai bukti bahwa ini sudah ada. Jadi dengan adanya informasi ini, mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengklaim, karena itu akan merusak sejarah. Ya, baik. Kalaupun katakan tidak mengklaim bahwa ciptaannya di situ, tapi melihat bahwa apakah Anda tidak merasa tersinggung ketika orang mengaransemen? Ini kan kalau dari sini, dari Spotify ini kan Habib Syekh mengaransemen lagu tersebut kemudian menyanyikan. Apakah ada koordinasi dengan pihak keluarga? Ya, kalau menyanyikan itu boleh, menyanyikan siapa saja boleh. Itu memang sudah artinya kebanggaan bagi NU atau bangsa Indonesia untuk menyanyikan itu. Tapi kalau ada motif ekonomi atau motif komersial, tentu etikanya harusnya minta izin kepada keluarga. Jadi kalau ini ada motif ekonomi atau komersial, tidak koordinasi dengan keluarga, Anda sebagai perwakilan keluarga menyayangkan ini Gus ya, sikap ini? Ya, karena jangan jangan sampai mereka yang menikmati nilai-nilai ekonomi, keluarga, ya tentu kita tidak nyaman lah kalau tidak kelunun lah. Etikanya mau diizin kan begitu. Sepertinya kan seperti itu. Ya mungkin ini kepada siapapun yang ketika menciptakan sebuah lagu atau karya seseorang, termasuk di sini Yahlal Waton, Subhanul Waton yang menyanyikan dengan kepentingan untuk komersial, mestinya harus ada kulonowun ke keluarga, kepada pemegang hak cipta gitu, yes. Nah, kira-kira Anda akan somasi Habib Syekh atau siapa? Ya, mungkin dalam tayangan ini kita minta kepada Habib Syekh klarifikasi. Karena yang
banyak beredar itu saya perlu cek kembali ya, bahwa ciptaan Jalal Watol itu diklaim oleh Habib Syekh gitu kan. Yang beredar kan begitu. Oh, di medsos ya? Ya, di media sosial ramai itu yang menciptakan Jalal Watol Habib Syekh. Banyak menanyakan kepada orang saya, saya, apa benar ini Gus yang menciptakan? Bukankah NU itu sudah tahu, kalau namanya NU tahu bahwa yang menciptakan Jalal Watol itu Kiai Wahab Husbullah, kok tiba-tiba sekarang ada yang menciptakan bukan Kiai Wahab gitu loh. Nah, ini yang dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan dan mengklarifikasi kembali bahwa ada hal yang sangat penting. Lahirnya lagu Jalal Watol itu yang perlu kita tahu adalah sebuah kegelisahan bahwa Wahab Husbullah setelah menyelesaikan pendidikannya dari Mekah tahun 1914, itu beliau mendirikan namanya pendidikan Nahdlatul Wathon, kebangkitan kebangsaan. Oke. Kebangkitan tanah air. Karena Mbah Wahab merasa kalau kita bangsa Indonesia ini tidak ditanamkan rasa cinta dan rasa manusiaismenya dibangkitkan, Mbah Wahab pesimis bahwa Indonesia ini akan sulit untuk bisa merdeka dan melawan pada penjajah. Makanya setiap santri-santri itu sebelum mulai ngaji atau pendidikan, mereka itu nyanyikan dulu Jalal Watol. Berdiri. Jadi berdiri dengan ini ya, Jalal Watol, Jalal Watol, Jalal Watol. Wah, dahsyat. Ada satu cerita bahwa Belanda waktu itu kan memang melarang. Iya, betul. Menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu patriotisme yang membangkitkan semangat untuk melawan penjajah itu kan nggak boleh. Iya. Sehingga Mbah Wahab mensiasatinya dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Sehingga orang Belanda mendatangi pesantren-pesantren. Wah, lagi ngaji ya? Wah, lagi ngaji. Padahal di balik makna dari lagu itu sebenarnya sangat luar biasa. Iya, sebenarnya perjuangan untuk memerdekakan itu. Intelnya menyampaikan kepada komandannya aman. Sedang berdoa. Sedang membaca selawat gitu. Tapi mereka sedang menanamkan jiwa semangat. Iya. Baik, coba kita ini syairnya Jalal Watol, kemudian hubul waton minal iman, walatakum minal hirman inhadu alal waton. Nah, kita coba terjemahnya. Iya. Terjemahkan, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hati, bangkitlah hei bangsaku. Luar biasa itu. Nah, ini kan bangkitlah hei bangsaku. Dan memanggil itu dengan wahai pusaka hatiku. Wow, ya kan? Artinya Allah. Mbah Wahab menilai bahwa kita ini lahir dari bumi Indonesia ini. Kita minum, makan dari bumi Indonesia dan sujud di bumi Indonesia, bahkan mati juga akan mati di makam di tanah. Jadi kita ini tidak bisa dipisahkan dari tanah air gitu. Bahkan kita bisa mengaji, bisa sholat dan ini karena ada tanah air. Maka jangan sampai ada siapapun yang akan menghalangi untuk bisa bangkitnya tanah air ini. Maka kata Bapak harus lawan. Betul ya. Ini di bait terakhirnya kan luar biasa ini kan ya. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Wah, ini kan ada juga nih. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Ini dahsyat sebetulnya ya untuk perjuangan heroik ini ya. Heroik itu. Dan ada yang menarik itu dari syair itu ada penyebutan Indonesia. Jadi Mbah Wahab sudah menggunakan kata Indonesia itu tahun 1916 ya. Berarti memang udah berdekatan dengan Sumpah Pemuda. Oh, itu udah berdekatan dengan Sumpah Pemuda. Ya, ada sudah. Jadi Mbah Wahab itu sudah mengungkapkan suatu cita-cita. Jangan takut kita sebagai bangsa ini untuk punya cita-cita untuk merdeka. Betul. Dan kemerdekaan itu tidak bisa hanya lahir dan akan turun dengan sendirinya tanpa adanya perjuangan. Ya. Baik. Nah, ini yang maksudnya kenapa saya harus menyampaikan ini, cita-cita yang murni ini jangan sampai lagu ini diklaim oleh orang-orang tertentu hanya untuk kepentingan komersial. Padahal di situ ada nilai-nilai perjuangan, darah dan air mata yang harus ditumpahkan oleh bangsa Indonesia ulama. Ya baik, ini Gus ada penelitian menarik ini, yang dilansir dari Jurnal Universitas Islam Negeri UIN, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang berjudul Makna Lagu Jalal Watol. Jadi makna lagu Jalal Watol itu terbagi menjadi tiga. Dan ini hasil risetnya. Dari syair itu dibagi tiga. Betul. Yang pertama memiliki makna detonasi. Jadi penyair ingin menyampaikan kecintaannya terhadap tanah air harus dibuktikan dengan kematian musuh.
Ini kan dasar, artinya melawan perlawanan ya, perlawanan ini dasar, ini makna detonasinya. Berarti jangan takut mati gitu kan. Iya betul, membangkitkan semangat kan di sini kelihatannya, Mbak Wahab di sini makna dari detonasi lagu ini. Nilai sebuah jihad itu harus ada pengorbanan jiwa dan raga. Iya betul. Ya. Dasar ini dengan kematian musuh, artinya musuh itu harus kalah kalau kita mau menang. Nah, harus mati di sini. Yang kedua, makna konotasi. Penyair ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga semangat cinta tanah air dengan menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini sudah sangat luar biasa, Mbak Wahab, bagaimana ini kesatuan masyarakat Indonesia ini untuk memperjuangkan keperdekaannya. Jadi memang lahirnya sebuah lagu itu adalah kegelisahan Mbak Wahab melihat bangsa Indonesia saat itu mementingkan hanya dirinya dan kelompoknya. Bahkan kiai-kiai waktu itu, ulama-ulama hanya ngaji, setelah ngaji dari suraunya dia balik ke rumahnya, habis ngimamin masjid dia balik ke rumahnya, tidak memikirkan nasib bangsa dan umat itu. Nah itulah digerakkan oleh Mbak Wahab. Nggak bisa gitu, kita harus ada persatuan dan kesatuan. Tidak bisa mementingkan bahwa negara kemerdekaan itu harus di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hanya lagu itu diciptakan. Nah, yang ketiga ini makna mitos, Gus. Jadi ada secara mitos. Jadi penyair ingin menyampaikan bahwa rasa cinta kepada tanah air tidak hanya sekedar perkataan, akan tetapi haruslah dibuktikan dengan perbuatan. Jadi actionnya ada. Cinta tanah air itu tidak hanya sekedar cinta tanah air atau ucapan, tetapi memang berperang, berjihad. Kira-kira seperti itu makna mitosnya dari lagu ini. Ya akhirnya mungkin dengan lagu ini bergeraklah seluruh komponen masyarakat, terutama para ulama dan para kiai untuk meluarakan nasionalismenya. Di ujung dari perjuangan itulah makanya keluar resolusi jihad sebagai bukti untuk berjihad. Iya, santri itu ya. Bahasa menyampaikan siap melawan penjajah itu fardu ain. Betul ya. Dan yang meninggal maka mati syahid. Ya. Baik, Gus, ini sebagai perhatian dan juga ini adalah sebuah statement resmi dari keluarga bahwa siapapun yang akan melakukan atau menyanyikan lagu Yalal Waton untuk kepentingan komersial, gitu ya, harus koordinasi. Ini kalau tidak klarifikasi ke pihak keluarga. Statement terakhir bagaimana, Gus, terhadap polemik dan bukan polemik saya bikin ini ramai tentang hak cipta di medsos. Kebenarannya maka perlu ini klarifikasi kepada Habib Syekh. Ya mudah-mudahan ramainya di media sosial terhadap hak cipta terhadap lagu Yalal Waton ini mudah-mudahan sudah clear bahwa yang menciptakan lagu Yalal Waton itu adalah sang pendiri inisiator NU yaitu Kiai Wahab Hasbullah, dan memang ini harus dihentikan. Hari ini kita harus ada penghargaan. Sekali lagi jas merah atau jas hijau. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa para ulama. Ini adalah jasa ulama yang menciptakan sebuah lagu. Itu kita tidak boleh menafikan atau melupakan. Gitu. Baik, pihak keluarga menunggu klarifikasi dari Habib Syekh. Kami dan membuka secara terbuka bagaimana Habib Syekh untuk klarifikasi terhadap isu ini, gitu kan ya. Apakah benar mengklaim hak cipta, tetapi ini bukan sekedar hak cipta, tetapi memang ini adalah perjalanan sejarah. Mungkin ini tidak terasa karena dalam bentuk nyanyian bisa saja nanti 50 tahun aransemennya apik, kemudian suaranya bagus, maka orang-orang generasi milenial akan melihat di situ ciptaan dari Yalal Waton adalah seperti yang di Spotify. Ini yang benar yang kita takutkan, kita khawatirkan 5 atau 10 tahun yang akan datang generasi milenial sudah tidak tahu lagi pencipta yang sebenarnya. Nah, makanya banyak yang tidak hanya lagu Yalal Waton, banyak pembelokan sejarah bahwa yang mendirikan NU adalah salah satu Habib gitu, yang tidak pernah ada di catatan sejarah NU, makam-makam yang sudah dibelokkan. Ini berbahaya. Nanti kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai pejuang, sebagai penerus perjuangan Wali Songo. Apalagi nanti yang menyebarkan Islam bukan Wali Songo, ini bahaya lagi. Nah, kalau sudah jati diri ini hilang, itu sama saja kita tercabut pohon dari akarnya. Kalau sudah tidak ada jati diri lagi, itulah kehancuran Indonesia dan bangsa ini. Baik, khususnya untuk NU gitu ya. Betul.
Baik, terima kasih pemirsa pada Suara TV dan juga kepada Habib Syekh. Mudah-mudahan mendengar video ini kita tidak sedang menuduh bahwa Habib Syekh itu mengklaim hak cipta atau pencipta lagu Yalal Waton, tetapi isu yang beredar seperti itu di media sosial. Kita sedang mengklarifikasi pertanyaan atau viralnya polemik terhadap hak cipta dari Yalal Waton itu sendiri. Kepada kami-kami, kita-kita yang paham bahwa lagu Yalal Waton, Subhanul Waton itu karya Mbah Wahab, itu nggak jadi soal. Karena ya kita tahu Habib Syekh hanya mengaransemen. Tetapi kepada orang-orang awam, ya nanti bakal tercipta nih sebuah kesadaran, bener, luar biasa ini Habib Syekh, kecintaannya kepada NKRI gila-gilaan sampai menciptakan sebuah lagu Subhanul Waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubbul waton minal iman. Bisa aja seperti itu. Orang-orang awam itu bisa aja. Genji itu yang tidak ngerti sejarah, tidak paham sejarah, bisa aja terpleset karena melihat ini hak cipta Habib Syekh. Ini kan pembelokan sejarah luar biasa. Pengklaiman hak cipta yang sebetulnya bukan diciptakan oleh Habib Syekh. Ini kan pengklaiman hak cipta ya. Bahasanya hak cipta, berarti kan yang menciptakan. Seolah-olah punya hak cipta itu Habib Syekh, padahal tidak sedikit pun berkontribusi terhadap menciptakan lagu itu. Ngerti nggak? Kalau sama si Ahmad Dhani itu udah pasti digugat loh Habib Syekh itu. Royalti. Yang paling penting itu bukan masalah royaltinya, tetapi masalah penciptaan lagu ini. Ini sesuatu yang sakral. Lagu Yalal Waton itu sakral sekali. Lalu diklaim seolah diciptakan oleh orang yang bukan penciptanya. Ini kan keliru luar biasa. Tak boleh dibiarkan. Memang harus disuarakan. Biar apa namanya? Jangan sembarangan lah. Jangan sembarangan. Apa tujuannya? Motifnya apa coba Habib Syekh? Apakah motif hanya ekonomi? Atau ada motif tujuan yang lain yang lebih besar daripada ekonomi? Menciptakan, menghegemoni. Waduh. Lagu Yalal Waton supaya orang kemudian menganggap bahwa ini ciptaan Habib Syekh. Yang tahu tidak jadi soal. Saya pribadi tahu itu karya siapa. Cuma Genji yang tidak paham sejarah boleh jadi berkesimpulan seperti itu kan. Maka tak boleh dibiarkan. Kalau mau mengaransemen, izinlah secara etika kepada yang punyanya, keluarganya. Kan memang seperti itu adanya. Harusnya memang seperti itu. Tak boleh klaim hak cipta sembarangan. Begitu ya. Ini penting dikabarkan kepada masyarakat luas. Viralkan agar paham. Oh iya, berarti benar Habib Syekh cuma mengaransemen, cuma mencatut tanpa izin juga kepada keluarga kan. Etikanya di mana itu? Adab akhlaknya kepada ulama sesepuh Nahdlatul Ulama Mbah Wahab itu di mana? Kepada keluarganya juga etikanya di mana? Kan tak ada. Adabnya di mana? Tak ada. Tak sopan betul kan? Kenapa? Merasa suka diundang oleh NU untuk sholawatan sehingga bisa mencatut segala hal atribut lagu-lagu ke-NU-an. Tak bisa. Ayo warga NU sadar. Udah saatnya kita berteriak terhadap kejanggalan-kejanggalan upaya, entah apa ini upaya mereka mencatut banyak hal. Ya, pendirian NU. Banyak hal lah pokoknya dicatut oleh mereka. Rekomendasi mendirikan NU dari Habib. Kan gila-gilaan. Apa ini motifnya? Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Penyelewengan, penyimpangan sejarah mesti kita hentikan. Saya apresiasi keluarga Mbah Wahab kemudian berbicara lantang, tegas, agar ya tidak ada penyesatan sejarah. Yang paling penting itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.